Partai Nasdem mengumumkan dukungannya di Pilgub DKI Jakarta. Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Nasdem adalah partai ketiga yang resmi mendukung Anies setelah PKB dan PKS. Ya, apa kabar Indonesia Pagi? Kami buka dari informasi mengenai kebakaran. Pemirsa, ada 5 rumah berpetak di kawasan padat penduduk di Gang Jakarsi, Kelurahan Dungus Cariang di Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, hangus di dalam si jago merah. Penyebab kebakaran juga masih dalam penyelidikan petugas. Nah, kobaran api ini sangat besar mengakibatkan seluruh isi rumah ini hangus terbakar. Dibantu warga, petugas akhirnya menerjunkan 9 unit mobil pemadam untuk bisa memadamkan api. Petugas bahkan sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api ini karena aksesnya sulit untuk ditembus menuju ke titik lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Alfa Tauhid Ratih hadir untuk menyajikan beragam informasi yang pastinya penting untuk Anda simak. Iya, si Heri makan bubur paling enak pakai sate. Cakep. 2 hari ditinggal libur, kasus Vina malah makin rame. Rame banget sih. Satu bikin konvers, satu lagi bikin konvers, satu kasih somasi ke 3 orang, yang satu mengaku memberikan keterangan palsu. Aduh, jadi riwet ini. Kita aja yang nonton pusing ya. Betul. Tapi ini merupakan sebuah proses untuk menuju terang benderang kasus ini, Rati. Harapannya begitu ya, betul, Pak. itu yang dibutuhkan. Apalagi ini jelang PK-nya Saka Tatal, lalu kemudian pengakuan dari Dede ini apakah kemudian apa yang menjadi dampaknya untuk para terpidana lain yang sudah mendapat hukuman sebelumnya ya. Kita ingin tahu mengenai hal itu. Dan kita juga pakai biru-biru, ini kayaknya ngomongin Nasdem juga nih ya. Orang Nasdem yang akhirnya mengusung Anies Baswedan, tapi syaratnya unik. Ya. Tidak boleh, syaratnya wakilnya. Pertama untuk wakilnya sendiri ini dikembalikan pada Anies Baswedan, tapi nggak boleh dari partai Nasdem juga unik sih. Harus dari partai lainnya. Mungkin lah, apa, Sohibul Iman bisa maju? Bisa jadi, bisa jadi. Apakah ini menjadi cara untuk mewujudkan pasangan aman? Kita akan tunggu nanti. Kita bahas nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi, dua dari tema tersebut. Kita buka dulu Apa Kabar Indonesia dengan informasi dari kepolisian, pemirsa, yang membubarkan secara paksa unjuk rasa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin malam. Nah, ini ada petugas kepolisian yang terpaksa membubarkan pendemo dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon karena dinilai telah melewati batas waktu yang ditentukan. Setelah menyemprotkan water cannon, petugas kembali memukul mundur kepada mahasiswa hingga sempat terjadi aksi saling dorong. Usai dipukul mundur oleh petugas, akhirnya mahasiswa membubarkan diri melalui Jalan MH Tamrin. Sebelumnya, aksi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia digelar di Patung Kuda Jakarta Pusat sejak Senin siang. Dalam aksinya, ini mahasiswa mengkritisi 10 tahun pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Ya pemirsa, kita bergeser ke informasi lain. Ini terlilit hutang, di mana seorang istri bersama putri dan juga calon menantu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega membunuh suaminya sendiri. Korban diburu untuk menguasai akun pinjol korban demi bisa mendapatkan uang puluhan juta rupiah demi melunasi hutang. Ketiga pelaku berhasil diringkus polisi usai keluarga curiga dengan kematian korban. Ya, ini adalah pemirsa detik-detik tim Resmo Polres Metro Bekasi dan tim Reskrim Polsek Setu ini menangkap salah satu pelaku pembunuhan berencana terhadap Asep Saifuddin, warga Kampung Serang di Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat. Korban ini dibunuh karena motifnya sakit hati.
Para pelaku sendiri merupakan istri dari korban sendiri berinisial J, anak korban berinisial SN, dan calon menantu berinisial HP. Nah, korban dibunuh oleh ketiga pelaku dengan cara dicekik, dipukul pakai helm di bagian kepala. Usai korban meregang nyawa, tak lama para pelaku ini mengambil ponsel korban dan langsung mencairkan uang 56 juta rupiah dari 2 aplikasi pinjaman online milik korban yang digunakan untuk melunasi utang istri korban. Bahkan para pelaku sempat merekayasa kematian korban seolah-olah korban meninggal karena sakit yang dideritanya. Keluarga yang curiga akibat adanya luka yang tidak wajar pada bagian tubuh korban akhirnya melaporkan hal ini ke polisi dan akhirnya dilakukan juga ekshumasi. Sementara para pelaku berhasil diringkus setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap kematian korban. Dari tangan para pelaku berhasil disita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatan para pelaku ini dijerat dengan pasal 44 KUHP, junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan pasal 338 ancamannya hukuman mati. Baik, selanjutnya masih terkait dengan kasus kriminal, pemirsa. Jasad seorang wanita dalam karung ditemukan di atas motor korban di kawasan Kebun Jagung di Kabupaten Lampung Timur. Polisi sudah memeriksa 8 orang saksi, namun hingga saat ini belum menemukan titik terang siapa pelaku perbuatan keji tersebut. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berpamitan untuk mengantarkan barang dagangan. Jasad korban ditemukan di atas motornya, membuktikan bahwa pelaku tidak mengincar harta benda milik korban. Korban diketahui berjualan makanan dengan cara online. Baik, dari Lampung Timur Lampung kita bergeser ke informasi dari wilayah Jakarta, pemirsa, di mana 2 kelompok massa ini bentrok tepatnya di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin siang. Ya, kedua kelompok ini, pemirsa, saling serang menggunakan senjata tajam, ada yang juga menggunakan bambu, dan 2 orang dari salah satu kelompok ini mengalami luka sabetan senjata tajam. Menurut Kapolsek Kembangan, Kompol Billy Gustiano Barman, pemicu bentrokan ini dilatar belakangi dari adanya sengketa lahan. Luasnya 5 hektar di antara perusahaan PT BBH dengan PT SKJM. Nah, kedua perusahaan ini saling mengklaim mereka sudah memiliki sertifikat lahan tersebut. Kedua belah pihak juga telah dipertemukan di Mapolsek Kembangan dan mereka bersepakat untuk berdamai sampai menunggu hasil persidangan sidang sengketa atas kepemilikan lahan itu. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ada truk pengangkut aspal yang terguling dan truk ini menimpa seorang pengemudi ojek online. Terjadinya di Medan, Sumatera Utara. Dalam video amatir, warga terlihat sejumlah warga berusaha mengeluarkan pengemudi ojol yang tertimbun aspal. Truk bermuatan aspal terguling setelah melintasi parit. Warga berhasil menyelamatkan korban dari timbunan aspal panas. Korban mengalami luka bakar pada bagian pinggang sampai dengan kakinya. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Iya, ini jadi pembelajaran agar ketika kita mengemudikan kendaraan jangan terlalu dekat dengan kendaraan-kendaraan berat seperti truk ini, apalagi pengangkut barang yang bawaannya bisa saja hal-hal seperti itu terjadi. Betul ya, muatannya lebih besar daripada kapasitas seharusnya, begitu kan? Oke, kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana kondisi terkini di salah satu jalanan di Jakarta. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, ada Priptu Sara. Selamat pagi, Priptu Sara, silakan informasinya. Baik, terima kasih Rati dan juga Alfat, serta selamat pagi pemirsa. Dari Pancoran saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat dari arah Tebet ataupun Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu dan juga Depok. Pada pagi hari ini memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik juga kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 km per jam, dan sebelum memasuki kawasan ganjil genap, para pengendara harap pastikan plat kendaraan Anda berlaku dan sudah sesuai dengan tanggal pada hari ini, dan apabila tidak silakan mencari jalan alternatif lainnya.
Peningkatan volume kendaraan juga terlihat dari kendaraan arah Depok ataupun Pasar Minggu yang akan menuju ke Pancoran ataupun Saharjo, juga yang akan berbelok mengarah ke Cawang sudah dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya sejauh 100 meter di belakang garis stop, selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light. Saling menghormati sesama pengguna jalan merupakan salah satu wujud dalam tertib berlalu lintas. Selanjutnya untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke Kuningan ataupun Tebet juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat perlambatan kecepatan yang tadi disebabkan oleh truk yang mogok. Kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih didominasi oleh roda 2 dan mobil pribadi. Dan bagi Anda yang akan berkendara, berhati-hatilah dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda ke angka normal untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi dan pengguna jalan lainnya. Sementara untuk situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun Kuningan yang akan menuju ke Cawang atau yang akan berbelok ke arah Pasar Minggu masih dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSNS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 185 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 27 luka berat dan 245 luka ringan. Faktor penyebab laka ini salah satunya dikarenakan gagal menyalip sehingga terjadi kecelakaan dan sebanyak 23% didominasi karena gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk memastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melawan arus dan tidak melakukan aktivitas yang berbahaya saat mengemudi seperti bermain handphone demi keselamatan dan keamanan diri Anda pribadi dan juga pengguna jalan lainnya. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Informasinya seputar lalu lintas di kawasan Pancoran di Jakarta. Usai jeda pemirsa, kita nanti akan kembali dengan informasi mengenai kasus kriminal di mana tim Satreskrim Polres Semarang ini akhirnya berhasil membekuk kawanan perampok sekaligus pembunuh. Di sana mereka membunuh seorang pembantu rumah tangga yang berinisial S di warga Dusun Bugis Gang 9 di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Malang berhasil menangkap pelaku perampokan disertai pembunuhan yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Tragedi tersebut mengakibatkan seorang ibu rumah tangga tewas bergedaskan. Inilah pelaku tunggal FY alias EW, warga kota Surabaya yang berhasil diringkus di rumahnya oleh pihak kepolisian dan hasil olah TKP serta keterangan 13 saksi dan juga rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Tersangka pun ini menjadi pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap Suni, warga desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Selasa minggu lalu. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan juga palu yang digunakan tersangka. Motif ini adalah motif sakit hati karena tidak dipinjami uang oleh korban. Baik, kita akan dalami mengenai kasus ini pemirsa. Kita sudah terhubung bersama dengan AKP Ganda Syahidayat selaku Kasat Reskrim Polres Malang. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi Mas Alfat dan Mbak Kamarati. Selamat pagi. Pagi. Baik, kami ingin tahu lebih dalam Pak mengenai latar belakang atau motif dari pelaku ini. Tadi diketahui pelaku membunuh korban karena tidak dipinjami uang oleh korban. Bagaimana ceritanya Pak? Baik, jadi antara pelaku dengan tersangka ini sebelumnya ini saling mengenal. Saling mengenal kurang lebih selama waktu 6 bulan dari aplikasi sosial media TikTok. Kemudian sekitar awal tahun itu tersangka ini pernah main ke rumah korban. Kemudian kembali lagi pulang ke Surabaya. Kemudian pada tanggal 16 Juli kemarin itu datang lagi ke rumah korban ke Pakis, Kabupaten Malang dengan niatan untuk meminjam uang, sejumlah uang kepada korban. Namun setelah tersangka ini mengutarakan maksudnya kepada korban,
tidak dikabulkan oleh korban, tidak menyetujui. Kemudian tersangka ini kemudian sakit hati, kemudian mengeksekusi menggunakan palu di daerah kepala, daerah punggung, di daerah tengkuk korban, sehingga korban ini meninggal dunia. Ya, pelaku ini sebenarnya membutuhkan uang itu untuk apa, Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka ini atau pelaku ini membutuhkan uang ini untuk membayar hutang konvensionalnya. Yang bersangkutan mengakui menerangkan bahwa yang bersangkutan ada cicilan handphone kurang lebih 6 juta. Yang bersangkutan juga dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, setelah kami lakukan pendalaman, memang yang bersangkutan ini banyak sekali hutangnya, namun cenderung hutang konvensional. Demikian, Mbak. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini bisa terbilang direncanakan atau terjadi spontan, Pak? Baik, menurut keterangan dan pendalaman penyidik, ini dikategorikan suatu perbuatan yang direncanakan. Karena alat yang digunakan untuk membunuh korban, palu, itu sudah dibawa dari Surabaya. Jadi tersangka ini berangkat ke Malang dari Surabaya ini menggunakan bis. Kemudian sampai di Terminal Arjosari Malang, yang bersangkutan ini menghubungi secara WA kepada korban untuk minta dijemput. Akan tetapi karena korban ini masih bekerja di rumah majikan, karena kebetulan korban ini merupakan salah satu ART yang pagi datang, siang pulang, itu masih bekerja. Kemudian akhirnya tersangka ini mendahului datang ke rumah korban menggunakan ojek konvensional yang ada di Terminal Arjosari. Setelah itu korban ini sempat menunggu, tersangka ini sempat menunggu korban itu datang. Nah, tersangka ini dalam menunggu ini sempat dibuatkan minuman oleh tetangga sekitar rumah korban. Setelah korban datang, kemudian korban ini dan tersangka ini masuk ke dalam rumah, berbincang-bincang sebentar. Suatu ketika korban ini keluar sendiri membelikan rujak dan es campur. Nah, kemudian disantap bersama di dalam rumah. Baik, oleh dengan tersangka. Setelah Pak itu Kasat, mereka berdua ini sempat melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, korban ini kemudian tidur-tiduran di kamar. Nah, di saat itulah tidur-tiduran itulah dihantam menggunakan palu. Ya, Pak Kasat, ini apa dengan konstruksi hukum seperti ini, pasal apa yang dikenakan, begitu dengan ancaman hukuman berapa lama, Pak? Kami kenakan pasal berlapis, Mbak. Yang pertama pasal 340 tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan ancaman pidana paling maksimal hukuman mati. Baik, terima kasih banyak AKP Ganda Syahidayat, Kasat Reskrim Polres Malang, sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemirsa kita akan bahas mengenai kasus Vina yang semakin hari semakin ramai diperbincangkan, dan ini terakhir ada Ibtu Rudiana akhirnya angkat bicara membantah semua tuduhan atau pengakuan dari Dede yang katanya diminta untuk memberikan kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap para terpidana lain, kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Usai jeda tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Harvey Muiz dan Helena Lim resmi diserahkan oleh Kejaksaan Agung pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga tiba. Sejumlah barang bukti juga dilimpahkan, antara lain mobil mewah, tanah, perhiasan, tas, dan juga arloji hingga uang tunai. Helena Lim, pesohor berjulukan Crazy Rich Pig, dan juga Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, adalah dua tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Keduanya dilimpahkan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung beserta berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain dua tersangka, penyidik juga menyertakan barang bukti, yakni mobil mewah, logam mulia, sertifikat, dan juga berbagai mata uang. Barang-barang tersebut merupakan bentuk pencucian uang hasil kejahatan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 22 tersangka dan telah melimpahkan 18 perkara.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 10 kantor dinas di Pemkot Semarang, Jawa Tengah, termasuk kantor dinas kesehatan. Nah, kedatangan petugas KPK ini untuk mengumpulkan lagi bukti-bukti dugaan korupsi, pengadaan barang, dan juga jasa. 5 anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini tiba di kantor dinas kesehatan Pemkot Semarang pada Senin kemarin dan menuju ke lantai 8 serta lantai 9 untuk menggeledah sejumlah ruangan di sana. Di lantai 8, petugas KPK memasuki ada ruang sekretaris dinas dan ruang CCTV, sedangkan di lantai 9, petugas KPK memasuki ruang kepala dinas. Kedatangan petugas KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang periode 2023-2024. Sebelumnya, KPK juga telah mencegah Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, untuk bepergian ke luar negeri. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Pemirsa, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Dede, blak-blakan mengaku tak tenang karena telah memberikan keterangan palsu yang diperintahkan oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam. Tetapi kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menuding ucapan Dede adalah fiktif belaka. Misteri pembunuhan Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam memasuki babak baru. Saksi kunci di persidangan 8 tahun lalu, Dede, muncul ke publik. Dede mengaku hanya mengikuti skenario dan tak tahu menau akan kejadian sebenarnya. Ia ikut arahan Ibtu Rudiana dan saksi lain bernama Aep. Dede pun merasa tak tenang karena keterangan yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan hingga persidangan adalah tidak benar. Sontak, kesaksian Dede terbaru dibantah oleh pihak Ibtu Rudiana. Tim kuasa hukum menganggap pernyataan Dede adalah fitnah belaka. Mereka juga akan mengambil tindakan tegas terhadap Dede karena dinilai telah mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana. Dalam putusan pengadilan yang menjebloskan para terpidana kasus Vina, nama Dede disebut sebagai teman Aep. Mereka kala itu mengaku melihat sekawanan geng motor melempari batu sambil memburu Eki yang membonceng Vina di Talun, Cirebon. Saling tuduh dan silang pendapat terus bergulir. Ucapan siapa yang benar adanya dan sesuai fakta? Ya, Dede mengungkapkan, pemirsa, ini saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dede akhirnya angkat bicara. Dede mengungkapkan dirinya tidak mengenal para pelaku. Dede menceritakan pertemuannya dengan saksi Aep dan Rudiana. Dede juga menyatakan dirinya tidak mengetahui sebenarnya mengenai peristiwa tersebut. Berikut adalah penjelasan dari Dede dalam tanya jawab dengan Ketua Umum DPN Peradi, Oto Hasibuan. Oke, setelah kantor-kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa nih? Baju preman atau baju? Baju preman sih, Pak. Baju biasa. Tertulis sih. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing.
Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aib ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Ya, sejumlah pihak kuasa hukum dari Ibtu Rudiana dan juga Dede yang pernah menjadi saksi ini akhirnya angkat bicara, tapi pernyataan kedua pihak ini sama-sama membingungkan oleh publik. Mana yang benar, apakah juga bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang? Kita akan hadirkan perbincangannya pagi hari ini. Sudah ada di studio Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Elsa. Kemudian juga sudah ada Bang Tengku Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Bang Nasrullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami, sudah ada Bang Jutek Bongso, kuasa hukum dari terpidana kasus Vina. Selamat pagi Bang Jutek Bongso. Selamat pagi, Mbak Elsa, Bang Nasrullah. Ya. Selamat pagi. Saya mau ke Bang Jutek. Bang Jutek, kemarin dari kuasa hukum Ibtu Rudiana sudah menyampaikan sejumlah poin begitu, fakta-fakta yang disampaikan di tahun 2016, bahkan ada 3 somasi yang diberikan juga kepada 3 orang begitu, yakni ada Liga Gaga, ada juga Dede, dan juga satu lagi ada siapa Bu Elsa? Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi. Dari sisi Bang Jutek menanggapinya seperti apa? Karena kan memang pernyataan dari terpidana ini sangat berbeda dengan pernyataan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana. Baik, selamat pagi pemirsa. Kami memang mengikuti ya dan juga menyampaikan perkembangan dari hari ke hari terhadap kasus Vina dan Eki ini ya, cukup menarik. Saya melihat bahwa kesaksian Dede kemarin pengakuannya di Dewan Pimpinan Nasional Pradi ya, itu sangat signifikan terhadap upaya kami untuk menghadirkan novum. Karena dari kesaksian Dede dan Aib yang pertama inilah yang memberitahukan kepada Pak Ibtu Rudiana saat itu, lalu dilakukan penangkapan, lalu dilakukan interogasi, lalu diserahkan ke reskrim, dan dicari saksi-saksi yang mendukung, muncul Liga Akbar, muncul sekian puluh saksi lain, sehingga para terpidana dihukum, divonis dari tuntutan hukuman mati menjadi seumur hidup. Dari sisi kasusnya saja, dari awal kami menemukan banyak kejanggalan. Dari sisi prosedur formilnya pun kami menemukan banyak kejanggalan yang akan kami lampirkan nanti. Ya, kekeliruan-kekeliruan apa saja itu kami akan urai nanti. Banyak sekali yang kami temukan. Kami juga bingung ya saat itu bagaimana kasus ini kok bisa sampai P21 dan disidang. Terus terang kami sebagai praktisi hukum pun banyak bertanya gitu kan. Tapi sudahlah, karena ini sudah putusan Mahkamah Agung dan ingkrah sampai ke Mahkamah Agung kasasi, kita hormati saja karena kita tidak boleh mempersoalkan apa yang sudah diputuskan, tapi kita akan koreksi ya. Kita harus mengakui bahwa itu keputusan sudah inkrah dan sudah dijalankan 8 tahun oleh klien kami. Persoalannya timbul dengan pencabutan keterangan Dede dan juga berapa minggu lalu oleh Liga Akbar ya. Ini hanya ada 3 saksi yang menyatakan peristiwa ini ada loh, Mbak. Ya, ini kami mau terangkan. Pertama dari Aib, kedua dari Dede, ketiga Liga Akbar yang mengaku bersama-sama dengan Eki dan Vina saat itu berangkat dari Cirebon. Ya, nanti kami beberkan peran Liga Akbar dan apanya, itu karena bukan klien kami, tapi kami sudah mendapatkan kesaksian dan pernyataannya. Ya, kemudian bahwa Dede sekarang ini mencabut ya keterangannya. Otomatis peristiwa yang melihat dan mengaku melihat adanya peristiwa perlemparan batu, kejar-kejaran geng motor, sehingga terjadi pembunuhan dan perkosaan itu hanya tinggal saudara Aib. Ya, apakah ini tidak signifikan? Ditambah lagi dengan tidak berhasilnya diungkap 3 DPO, ya kan? Yang belakangan kita tahu bahwa Andi dan Dani pun dinyatakan fiktif. Tentu ini konstruksi hukumnya menurut saya secara hukum ya, ini pasti sudah harus kita tinjau kembali, dan ini udah nggak mungkin atas dasar konstruksi hukum yang demikian mereka dihukum seumur hidup. Sangat berat loh buat mereka.
Demikian itu yang kami mau tegakkan, keadilan itu yang selalu saya sampaikan. Demikian, Pak. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Elsa. Bu Elsa, kalau kita lihat pernyataan dari Bung Pitra juga, tim kuasa hukum juga, bagian dari tim Anda juga, mengatakan apa yang dikatakan Dede ini fitnah begitu ya, tidak benar begitu. Tapi kalau kita lihat secara logika hukumnya, seorang Dede ini yang sebenarnya tidak punya kepentingan lagi nih untuk bisa memberikan keterangan begitu. Artinya kan kalau dia memberikan keterangan ini, dia sekarang posisinya jadi yang tersorot sekarang. Nah, dasarnya apa? Menyebut bahwa apa yang dikatakan Dede ini sebagai sebuah fitnah. Ya jelas kan namanya kesaksian di pengadilan itu kan semua di bawah sumpah ya. Dan misalnya dicabut. Ini kan putusan hakim itu kan berdasarkan persesuaian fakta yuridis, persesuaian dari saksi-saksi, ahli dan juga terdakwa dan bukti-bukti. Jadi kalau dicabut ini belum tentu yang lainnya bisa sesuai, karena beberapa saksi seperti Aep dan yang lain-lain itu sudah dalam LPSK dan menjadi klien kami. Jadi kalau dicabut perintilan-perintilannya tidak menjadi satu rangkaian yang bisa membebaskan itu ya, tapi terserah hakim ya. Itu memang nama usaha dari seorang kuasa hukum, saya menghormati saja. Tetapi konsekuensi dari Liga Akbar maupun Dede mencabut keterangannya yang sudah 8 tahun yang lalu di bawah sumpah, kok baru sekarang dia melakukan itu, tentunya konsekuensinya memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, dan juga menyatakan bahwa itu saran dan pengarahan dari klien saya lah. Klien saya itu cuman itu Rudiana dan itu bahkan saat itu ya? Lebih rendah lagi kan, sekarang aja baru itu. Jadi waktu dulu lebih rendah lagi, dan kemudian kan ini perkara hanya 3 hari di Cirebon, tapi kan diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Dan kepangkatan dari Direskrim itu adalah kombes, mana bisa dia cawe-cawe ke sana. Dan hal-hal itu tidak sesuai dengan hierarki dan hukum. Ya, jadi kami memperingati kemarin, karena kan peraturan dari Kapolri, hal-hal yang disebarluaskan secara media yang membuat suatu framing, menjadikan ujaran kebencian pada klien kami yang notabene-nya yang faktanya adalah seorang korban. Korban anaknya meninggal dan meninggal dengan tidak baik-baik, itu hancur badannya, mukanya digebukin jadi kayak bakso gitu ya. Dan kemudian ada kelemahan ya, kelemahan saya bilang bukan kesalahan, kelemahan dianggap itu dibikinlah rekayasa oleh pembunuh-pembunuh ini seolah-olah kecelakaan. Tetapi sehingga pada waktu itu setelah tanggal 27 dikuburkan. Dikuburkan, tapi sebagai seorang penyidik dia melihat motornya utuh, lihat helmnya utuh, bagus, handphonenya bagus. Jadi kenapa anak saya rusak? Rusak, hancur lebur. Karena itulah dia berpikir, terus melakukan satu investigasi, dapatlah kabar dari Aep dan Dede. Baru dia tahu. Tolong ya, nanti kalau anak-anak kenal orang itu, tahu kenal sekali tidak, tapi saya tahu. Jadi BAP itu hasil dari pemeriksaan yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, bukan dari Ibnu Rudiana loh. Itu di Serse hanya 3 hari. Jadi dia setelah berpikir, menganalisa, terus tanggal 31 dia baru dapat kabar pemberitaan itu bahwa anaknya itu saya mau minta keterangan sebelum ke Bang Nasrul, ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau melihat tadi keterangan dari Bu Elsa, tanggapannya seperti apa? Kalau memang dari sisi para terpidana ini memang benar, kenapa di pra-peradilan, kemudian sempat PK, bahkan kasasi ini semuanya mental, Bang? Kami mau sampaikan ya, bahwa kami juga baru mendapatkan bukti bahwa tahun 2016 lalu bukan ditolak pra-peradilannya.
ya, tapi tidak pernah peradilan di 2016 ditolak. Itu tolong dicatat terhadap kasus Peggy ini, terhadap kasus 7 terpidana ini, ya, 8 yang dihukumnya 8 tahun misalkan, itu gugur, ya, gugur oleh karena sudah keburu masuk ke pengadilan dan mulai diproses di pengadilan. Jadi gugur, bukan ditolak, ya, belum pernah diperiksa PK-nya. Prapitnya. Itu informasi yang saya sampaikan. Ya, kami baru dapat ini petikan putusannya kemarin. Ya, karena kami bukan kuasanya waktu tahun 2016 lalu. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan kesaksian Dede ini, apakah kita anggap dia main-main, hanya cari panggung, atau dia menyampaikan kesaksian palsu atau apa? Ya, biar publik yang menilai. Dia sudah menyatakan dia siap menggantikan para terpidana di dalam penjara, ya, akibat kesaksian dia yang membuat para terpidana itu sudah 8 tahun mendekam. Sampai offline ya kami tanya loh sama Dede, Dek, kalau kamu siap dihukum yang seberat-beratnya akibat kesaksianmu, ini para terpidana ini berada seumur hidup dan sekarang sudah jalanin 8, ya, ibunya dan kakaknya menangis, dan ya ini offline ya, dia katakan apa? Siap, Pak. Ya, kami siap. Bayangkan kalau dia main-main dan kesaksian ini tidak sebenarnya, ya, buat apa dia? Ini logika yang kita pakai, ya. Ini yang kami mau sampaikan. Baik. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Masing-masing punya pandangan, persepsi. Ya, ini kan kita hukum, ya, bukan soal pandangan kita pengadilan medsos, ya, bukan. Tapi ini saya mau sampaikan kepada publik. Coba tunjukkan sama saya di Indonesia ini, ada yang mau mengaku, saya ini loh yang pembunuh. Dulu yang terungkap, yang Sengon dan Karta, itu kan karena ada pembunuhnya yang mengaku di penjara, lalu diproses. Yang ini mudah-mudahan dengan pengakuan Dede dan siap menggantikan, ini mudah-mudahan ini akan terungkap. Saya pikir di Indonesia ini coba tunjukkan sama saya lah yang mengaku melihat itu dan siap untuk dihukum, masuk ke dalam dan betul, dan itu ada pasang badan gitu, ya. Saya pikir nggak ada lah, ya. Kalau saya lihat normal, yang ada mungkin dia larikan diri atau dia sembunyi, nggak berani keluar dan sebagainya. Tapi ini menurut kami, ya, tapi silakan saja, namanya juga masing-masing kita akan membela kepentingan klien kita, kan. Kami hanya ingin mencari novum sekali lagi. Kalau memang terpidana ini, klien kami ini bersalah, silakan. Mau dihukum naikkan jadi pidana mati pun tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak bersalah atas apa yang mereka tidak lakukan dan peristiwa itu tidak ada, jangan gitu. Itu aja, Pak. Baik. Ya. Sudah tangkap, Bang, maksudnya Bang Jutek. Oke. Bang Nasrullah, kalau kita lihat apa yang disampaikan nih, kita lihat sama-sama apa yang disampaikan oleh Dede, ia siap pasang badan, siap menggantikan, tapi kan implikasi hukumnya tidak semudah itu, Bang. Artinya meskipun dia mengaku begitu, kita tidak tahu siapa kemudian pelaku sebenarnya, meskipun dia mengaku begitu, memberikan keterangan palsu. Nah, apakah memang semudah itu bisa menggantikan? Nanti dibahas saja deh, ya. Mohon izin, Bang, ya. Kita harus jeda dulu. Kita kembali saat lagi, tapi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, sebelum saya ke Bang Nasrullah, kita sampaikan dulu informasi ini, pemirsa. Setelah viralnya video pengakuan Dede di media sosial, tim kuasa hukum dari Ibtu Rudiana ini menyatakan mensomasi ketiga orang karena dinilai telah menyebarkan fitnah. Nah, ketiga orang itu adalah saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yaitu Dede, Liga Akbar, dan juga pemilik channel YouTube. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Roma Doni Nasution, menyatakan pihaknya telah melayangkan somasi kepada 3 orang. Dan menurut Pitra, kesaksian Dede di kanal YouTube merupakan fitnah terhadap Ibtu Rudiana. Ketiganya diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Jika tidak, maka pengacara akan melanjutkan ke proses hukum. Kesaksian Dede merupakan saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki viral di media sosial. Dede dan juga AF merupakan pihak yang memberikan kesaksian dalam kasus tersebut yang berakhir pada penangkapan para terpidana. Saudara Dede, ya, yang menyatakan bahwasanya, ya, Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana. Itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana, karena memang ini sudah viral dan sudah
membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Oke. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Ya, pernyataan Dede di hadapan media ini berujung pada somasi dari pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana. Nah, kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dede, Bang Nasrullah, ia siap menggantikan posisi para terpidana bahwa ia telah memberikan keterangan palsu. Tapi kan prosesnya tidak semudah itu dalam kasus hukum ini. Apa yang mestinya dilakukan oleh pihak kuasa hukum dan juga si Dede pada khususnya? Ya, menarik apa yang Anda tanya, apa yang harus dilakukan oleh kuasa hukum. Saya ingin mengingatkan kepada semua teman-teman rekan saya kuasa hukum, termasuk senior saya Mbak Elsie Sarif, ya, agar kita tidak terjebak di dalam perang antar kuasa hukum. Perang opini kepada publik yang nantinya menyesatkan kebenaran dan keadilan. Jadi silahkan Anda semua saudara-saudaraku ini menegakkan hukum, membela kepentingan klien, tapi dalam batas yang sehat. Insya Allah suatu saat kita akan diuji diadili juga oleh Allah atas ketidakadilan yang kita buat itu. Nah, kemudian saya mau masuk ke case pertama. Menarik bagi saya ketika tadi dinarasikan adanya arahan dari Ibtu Rudiana. Saya tidak mengerti bagaimana bentuk arahan ini, ya. Apakah Ibtu Rudiana ini terlibat di dalam proses penyidikan atau tidak? Karena tadi Mbak Elsa bilang beliau kan bukan reserse gitu ya. Nah, terus kalau bukan reserse, ya berarti kan tidak terlibat di dalam reserse krim loh ya, krim mungkin reserse di tempat lain ya nggak ada masalah ya. Tetapi dalam kasus ini beliau tidak boleh terlibat dan ada di dalam pengarahan-pengarahan. Karena apa? Yang namanya penyidik itu tidak boleh konflik kepentingan. Dengan perkaranya. Karena ini korban adalah anaknya sendiri gitu ya. Karena konflik ada anaknya sendiri. Nah, saya tidak tahu bagaimana kebenaran itu harus diperiksa secara detail, secara jujur, secara benar. Jangan semua pemeriksaan juga ada rekayasa nanti. Ya. Nanti kita menutup satu kebohongan dengan kebohongan lagi, tutup lagi dengan kebohongan. Akhirnya penuh dengan kebohongan. Akhirnya orang bilang sudah sesat peradilan ini. Ya. Kapan rakyat kita mau percaya lagi? Kalau Anda para lawyer pun menyesatkan rakyat. Padahal nama kita lawyer ini sudah sangat sesat sekarang. Ayo kita bangkit, kita bangun kembali Bang Nasrullah, tadi sempat dikatakan oleh Bang Jutek bahwa sebenarnya kalau nanti posisinya Liga Akbar sudah mencabut keterangan, Dede sudah mencabut keterangan, terpidana ini ada yang sampai seumur hidup begitu ya. Lantas bagaimana? Cukup kuat nggak keterangan Aib saja begitu? Nah, sekarang saya mau masuk ke case ini, ya. Yang namanya seorang saksi, tidak sedikit loh fakta yang kita temukan di ruang sidang yang berbohong di ruang sidang. Tapi kita tidak bisa memproses dia. Karena ada tembok-tembok yang mau berhalangan dengan yang dihalangin. Karena apa? Untuk orang berbohong memberikan keterangan palsu di ruang sidang, ada ketentuan KUHP menyatakan bahwa hakim dengan penetapannya menetapkan dia memberikan keterangan palsu. Nanti oleh jaksa penuntut umum diproses kasus itu. Selama hakim tidak menjatuhkan sanksi dia memberikan keterangan palsu di ruang sidang, kita nggak susah mengitukan. Nah, tolong diingat, ini saya memberikan pembelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia, ya.
ada pasal di KUHP saya lupa 242 kalau nggak bukan yang 242. sekitar 242. 242. Setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan dia dihukum 7 tahun. 7 tahun penjara. Tapi itu ada proses sendiri ya? Dia lewat proses. Tetapi kalau keterangannya itu justru memberatkan terdakwa dalam perkara pidana, keterangan sampai 9 tahun. Nah, tolong hati-hati juga ini kalau Dede ini ya, Anda sudah memberikan keterangan palsu kalau memang benar Anda mengatakan itu arahan Dan dia dulu. mengakui bahkan kan? Ya, kalau memang benar Anda diancam 9 tahun penjara karena keterangan Anda telah merugikan orang. Tapi tidak semerta-merta masalahnya bebas begini. ya? Tetapi masalahnya begini, jangan takut dengan ancaman 9 tahun. Takutlah dengan bahwa Anda telah menzalimi orang yang sudah masuk dalam penjara seumur hidup. Perbaiki, kalau ada kesalahan dalam hidup ini, semua orang punya kesalahan. Mbak Elsa punya salah dalam hidup, saya punya salah, Anda semua punya salah. Perbaiki kesalahan itu, tegakkan kebenaran, dan jangan takut dengan ancaman itu. Tadi kan dibilang rekan lawyernya Pak Rudiana akan bukan lawyernya Pak Pitra. Wah, akan kami lapor somasi. Jangan gentar kalau memang Anda benar. Kalau benar. Tapi kalau memang Anda sudah keliru dalam membuatkan statement-statement tadi, minta maaf. Apa yang disarankan oleh Fitra tadi, ya lakukan. Minta maaf, saya keliru. Tapi kalau Anda benar, yakin Anda benar bahwa inilah kebenaran dan ini kesempatan bagi Anda menegakkan kebenaran, no problem. Sudah dihukum 9 tahun, bisa saja Anda tidak sampai 9 tahun, mungkin 9 bulan diberikan oleh hakim. Karena apa? Anda telah memperbaiki keterangan yang palsu. Anda mengambil resiko, bisa saja hakim meringankan. Dalam kasus Pak Sambo itu, yang menembak itu, bahkan dihukum sangat ringan. Karena apa? Dia telah mengungkapkan kebenaran. Nah, tapi ingat, ya, proses keterangan yang disampaikan ini termasuk ke pertanyaan Anda barusan. Proses yang keterangan yang diberikan oleh beberapa orang saksi tadi yang mencabut keterangannya tidak ujuk-ujuk. Karena apa? Keterangan mereka di ruang sidang itu telah menjadi fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan inilah kemudian oleh hakim diolah bersesuaian satu dengan yang lain menjadi fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum itulah kemudian diputuskan oleh hakim. Dan putusan itu sudah berkekuatan hukum. Sedikit-sedikit. Penting ini karena ujungnya kalimat di sini. Ini sudah menjadi fakta hukum dan menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Apakah ini dengan Anda memberikan keterangan di akta notarial merubah itu? Tidak. Tidak. Tetapi bisa berubah kalau misalnya tim lawyernya menjadikan ini sebagai bukti baru. Bukti baru nanti kan diperiksa mereka di sidang PK, di sidang tahap di pengadilan. Tingkat pertama bukan langsung di MA ya. Diperiksa mereka di situ. Di bawah sumpah mereka memberikan keterangan, diperbaiki, dicatat oleh panitera semua, dikirim oleh majelis ke Mahkamah Agung. Berdasarkan itulah Hakim Agung akan memeriksa ini benar fakta baru apa tidak. Baik. Dengan somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana, artinya Ibtu Rudiana pasti di sini punya bukti-bukti yang menguatkan pernyataan beliau tentunya kan ya Bu ya. Nanti saya ingin dalami soal itu usai jeda ya. Nanti kita juga lihat bagaimana laporan langsung dari PN Cirebon di segmen selanjutnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kuasa hukum mantan narapidana Saka Tatal mempertimbangkan untuk menggugat Dede, saksi kunci kasus Vina dan juga Eki. Menurut pengacara dari Saka Tatal, Dede merupakan salah satu saksi yang membuat 8 orang ini ditangkap hingga masuk ke penjara. Ya, hal ini dikatakan oleh Titin Prialianti. Selain Dede, sejumlah saksi yang membuat Saka Tatal dan terpidana lainnya di penjara akan digugat juga. Kesaksian Dede membuat 8 orang ditangkap dalam kasus Vina Eki tahun 2016 silam. Nama saksi Aep dan juga Dede termuat dalam berkas putusan sidang pengadilan kasus Vina dan juga Eki. Dari keterangan orang tua korban Eki yaitu Rudiana, Aep dan Dede memberikan kesaksian soal sekelompok anak muda yang melakukan keributan pada Sabtu malam 27 Agustus 2016 di Jalan Perjuangan Cirebon. Nah, Rudiana dan beberapa rekannya kemudian membawa 8 orang, salah satunya adalah Saka Tatal ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Saka Tatal berulang kali menyatakan dirinya tidak bersalah hingga mengajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, sidang PK Saka Tatal akan mulai digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu 24 Juli 2024. Dulu kan memang pernah dihadirkan tetapi diarahkan sesuai BAP gitu Pak. Kita juga sedang mempertimbangkan saksi-saksi lain
yang kayak kemarin memang adanya kehadiran Dede yang tiba-tiba yang sebetulnya dulu kenapa 8 orang itu ditangkap karena ada pengakuan dari Dede dan Aep yang menyatakan melihat terjadinya kejar-kejaran, melihat pemukulan dan menyebutkan secara spesifik siapa-siapa saja pelakunya. Kita juga sedang mempertimbangkan itu apakah bisa dihadirkan atau tidak. Karena kalau misalnya Dede menyatakan dia tidak pernah melihat peristiwa tersebut, berarti apa yang terjadi di 2016 pada tanggal 27 Agustus itu memang tidak pernah terjadi. Jadi mudah-mudahan kita juga dengan tim sedang menggodok itu, apakah ada saksi-saksi, karena kan sekarang bermunculan saksi-saksi yang awalnya tapi begitu sulit mencari saksi, Mbak. Pemirsa, sidang PK Saka Tatal ini rencananya akan digelar esok hari di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli 2024. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan bergabung bersama rekan kami Rehana Mezia. Rehana, selamat pagi. Silakan informasinya. Ya baik, selamat pagi Rati, Alfat, dan juga pemirsa. Jelang nantinya sidang peninjauan kembali terhadap mantan narapidana dalam kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang kini adalah Saka Tatal masih terus dipersiapkan. Yang mana berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan, nantinya sidang juga akan dilaksanakan di esok hari pada tanggal 24 Juli 2024 pada hari Rabu di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Pengadilan Negeri Cirebon. Tepatnya pemirsa, kini sidang akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, yakni di ruang sidang utama ataupun di ruang sidang Cakra. Ada pula hingga saat ini informasi yang kami dapatkan adalah pihak dari Pengadilan Negeri telah menunjuk setidaknya ada 3 hakim dan juga 1 jaksa, di mana diantaranya untuk hakim sendiri ada Rizky Yudia sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian ada Galuh Rahma Esti dan juga Justisia Permatasari yang ditunjuk sebagai hakim anggota. Sedangkan untuk jaksanya sendiri yang ditunjuk adalah Bapak Asep Sudarsa. Informasi lainnya yakini memang tidak hanya itu, pihak Pengadilan Negeri juga telah mempersiapkan sedari kemarin bahkan hingga saat ini mengenai sarana dan juga prasarana jelang sidang yang akan dilaksanakan rencananya di esok hari pada jam 10 pagi. Yang mana Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini juga kemudian telah berkoordinasi dengan Polres Cirebon untuk menjamin keamanan selama masa sidang ini berlangsung, dan diperkirakan Alfat dan juga pemirsa yang mana nantinya akan dihadiri oleh kuasa hukum dari Saka Tatal ada sekitar 10 kuasa hukum. Demikian informasi sementara dari Cirebon, saya kembalikan kepada Anda di studio di Jakarta. Baik, Rehana Mezia mengabarkan dari PN Cirebon jelang sidang PK Saka Tatal yang akan berlangsung pada esok hari. Saya ingin langsung ke Bu Elsa. Bu Elsa, kalau tadi kita lihat ada somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana kepada 3 orang, Aep, Dede dan juga Dede Mulyadi. Artinya di sini Ibtu Rudiana punya argumentasi pasti untuk kemudian membantah apa yang disampaikan oleh Dede pada khususnya kemarin. Apa yang bisa membantah secara langsung pernyataan dari Dede ini mengenai kasus Vina dan juga Eki? Ya pasti kita punya bukti dan saksi ya. Yang jelas justru Pak Rudiana dan tim tahu bahwa tadinya kan dipikir kecelakaan dan sudah dikuburkan jenazahnya. Tapi karena ada kecurigaan motornya tetap bagus, helmnya bagus, handphone bagus, tapi kenapa anaknya hancur, lebur. Nah disitulah dia merenung ya. Itu kan tanggal 27, 28 dikuburkan, 29 dia ngecek barang bukti. Ya. Tanggal 30 dia merenung, terus sudah itu baru dia ingin melihat di lokasi tentang kecelakaan itu. Ketemulah sama Aep sama Dede. Dia menanyakan di mana letaknya kecelakaan. Kira-kira pernah lihat nggak? Nah itulah dapat cerita di sana. Dan itu kan waktu dia menjelaskan kan ada tim. Tim itu kan bisa tidak bersaksi sendiri berarti ya, tidak sendiri. Dan jadi pernyataan Dede yang mengatakan bahwa ia diarahkan keterangannya pada saat itu tidak kesaksian? benar. Karena justru kita kepolisian mendapat informasi dari mereka berdua ada itu, dan ternyata bukan itu saja, ada beberapa saksi lagi yang menjelaskan itu. Jadi bukan dari 2 ini kemudian dikuatkan lagi oleh saksi lain begitu. Dikuatkan lagi dengan beberapa saksi yang lain yang sudah kami jadiin klien kami ya. Dan kemudian dari 8 itulah diamankan di sana, cuma sebentar ya dari tim itu. Karena dari Polres Cirebon langsung ke langsung dipegang oleh
Polda Jawa Barat. Serse umum dulu, yang kemudian setelah diinterogasi oleh serse umum, Pak Rudiana diminta untuk menjadi pelapor karena dia korban. Cuman dari tanggal 31, tanggal 3 sudah ditarik di Polda karena ternyata ada kelemahan, kecelakaan ternyata sebetulnya pembunuhan. Karena itu didalami oleh Polda Jawa Barat. Diselesaikan oleh Polda Jabar sampai hari Saat ini. ini. Oke. Nanti saya mau ke Bang Jutek. Bang Jutek, walaupun sudah ada pengakuan bahwa Dede mengatakan sendiri ini memberikan keterangan palsu atas arahan Rudiana, tapi tidak serta-merta juga membebaskan para terpidana, tidak serta-merta juga ini harus ada proses cukup panjang sampai ingkrah begitu pernyataan Dede. Nanti akan seperti apa tanggapan Anda, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Ya, kita langsung menyambung pertanyaan ke Bang Jutek. Ini juga walaupun Dede sudah mengakui, tapi tidak serta-merta membebaskan terpidana lainnya dan juga prosesnya cukup panjang sampai nanti ingkrah begitu. Komentar Anda seperti apa, Bang Jutek? Singkat saja, terakhir. Baik, Mbak, betul. Bukti yang kami sampaikan kemarin ada pernyataan yang kami notariatkan, itu adalah untuk menjaga ketika nanti kami mengajukan PK, kami akan mengajukan itu menjadi novum, supaya notaris yang menyaksikan tanda tangan itu asli, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan terhadap saudara Dede yang memberikan saksian. Kesaksian saudara Dede ini sangat penting buat kami ketika mengajukan PK. Satu hal tadi tentang berita bahwa dia akan dilaporkan, digugat, kenapa baru muncul setelah 8 tahun, menurut saya semua ada waktunya, Mbak. Ya, bahwa kalau kemarin-kemarin mereka munculkan pun belum tentu akan merubah keadaan seperti saat ini. Saat ini begitu sudah viral saja dan sudah ditangani begitu banyak tim saja, ini kami seperti menghadapi tembok-tembok tebal yang akan kami lewati. Tapi kita bersyukur satu tembok demi keadilan dapat kami lewati. Mudah-mudahan dengan waktu yang tepat saat ini, dengan situasi dukungan para media dan juga dari semua, mari kita ungkap kebenaran ini. Kita tidak mencari apa yang salah, siapa yang salah, tapi kita ingin menegakkan keadilan bagi terpidana dan juga merupakan klien kami. Kalau mereka tidak bersalah, segera ya kami akan proses. Kami masih mengumpulkan bukti. Mudah-mudahan ini cepat naik sidik. Ya, 3 LP yang kami layangkan, mudah-mudahan cepat naik sidik. Hari ini kami akan ke Barreskrim, kami akan gelar perkara. Paginya sebelumnya kami akan ke LPSK. Kami sudah akan diterima oleh komisioner LPSK pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Tentu sebagai kuasa hukumnya dari para terpidana, kami akan melakukan yang terbaik buat mereka. Demikian, Mbak. Baik, Bu Elsa, terakhir mungkin pernyataan terakhir kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Dede akan dijadikan novum oleh kuasa hukum dari para terpidana ini. Apa yang kemudian nanti menjadi tanggapan dari tim kuasa hukum itu? Karena kan memberatkan dari dan dipersiapkan juga apa? Ya, kami sudah mempersiapkan besok pagi akan membuat laporan terhadap Dede Riswanto, Ringga Akbar dan Dedi Mulyadi, dan kemudian kami memberikan satu balancing terhadap framing yang telah dibuat sedemikian rupa yang memberikan image ini klien saya adalah seorang korban yang sangat menderita, yang harusnya mendapatkan empati. Framing ini benar-benar luar biasa yang menyedihkan klien kami ya. Karena itu klien kami mencari keadilan dan kebenaran. Upaya-upaya hukum silakan. Tetapi sesuatu yang menfitnah dan membuat framing korban menjadi seolah-olah menjadi suatu kriminal, itu benar-benar luar biasa dan kami akan lawan itu dan menjadikan balance. Baik, terakhir Bang Nasrul, singkat saja. Ya, saya ingin menyampaikan himbauan kepada dua pihak. Pertama, orang tua. Yang namanya orang tua, didiklah anak dengan benar. Anda lihat ketika anak-anak tidak terdidik dengan baik, apa yang terjadi? Begitu banyak geng motor yang melain celurit segala macam. Apakah Anda, para ibu dan bapak, mau anak-anak Anda menjadi seperti itu? Didik, kontrol mereka setiap hari. Lakukan bagaimana dia berteman. Jangan lepaskan anak, karena ada nasib orang lain yang terjadi oleh anak Anda. Kemudian generasi muda,
Janganlah jadi generasi muda seperti bandit kayak begitu, bangga bisa itu. Rubahlah bagaimana terzalimi orang ya karena perilaku Anda. Dan terakhir, kalau itu hanya kita himbau kepada generasi muda dan orang tua, mereka tidak punya kewenangan. Anda loh, para aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, para pengacara, kita bisa berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Kapan lagi Anda ingin berbuat? Sekarang Mbak Elsa, ini pengacara senior sekali di wanita, dalam wanita Kasanah pengacara Indonesia wanita, beliau ada di ranking 5 besar untuk Indonesia. Bang Otto Hasibuan, Anda juga ketua Peradi, ya. Ayo sinergikan, komunikasikan dengan baik ini agar menemukan kebenaran. Jangan bertahan di titik masing-masing yang menyesatkan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem menjadi bakal calon gubernur di Jakarta. Dukungan tersebut terungkap setelah Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Partai Nasdem akan memberi kebebasan pada Anies Baswedan untuk memilih wakilnya untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Bahkan Nasdem meminta Anies agar tidak memilih wakilnya dari Partai Nasdem. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Sebelumnya beredar 3 nama yang hendak diusung Partai Nasdem dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Salah satunya adalah Ahmad Sahroni. Namun menurut Nasdem, Anies lebih dipilih karena mempertimbangkan integritas, elektabilitas, dan sepak terjang politiknya. Dari Jakarta, Siena Damayana, Taufik, TV One mengabarkan. Ya, benarkah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan tanpa syarat? Karena kita tahu ada sejumlah nama sebenarnya potensial bisa diusung dari Partai Nasdem untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan. Untuk itu kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah di studio ada Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik. Selamat pagi Bang Effendi. Pagi, assalamualaikum. Lalu melalui sambungan Zoom, sambungan online ada Kang Pipin Sopyan selaku politikus PKS dan juga ada Bang Hermawi Taslim dari Sekjen Partai Nasdem. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak-bapak. Pagi, waalaikumsalam, Pak Alfat. Baik, saya ingin ke Bang Hermawi dulu. Bang Hermawi, ini kan ada syaratnya yang bisa dibilang syaratnya tidak boleh mengajukan wakil dari Partai Nasdem. Ini syarat yang cukup unik sebenarnya. Apakah memang ini artinya Partai Nasdem sudah merestui Anies berpasangan dengan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta? Ya, jadi kemarin itu rapat koordinasi terakhir kita dengan DPW DKI Jakarta. Setelah tanggal 11 Mei, DPW itu pleno dengan Bapilu Pusat mengkristalkan 3 nama yang kita selalu sebut di media. Ada Wibi Andrino, ada Ahmad Sahroni, dan ada Anies Baswedan. Nah, kemarin itu kita mengundang lagi DKI, kita rapat mendengar evaluasi setelah 2 bulan beredar 3 nama itu. Menjelang diambilnya keputusan menetapkan Anies, kita juga undang Anies di DPP, bicara panjang lebar, kita sampai kepada keputusan mencalonkan Pak Anies sebagai gubernur tanpa syarat, benar, tanpa syarat dan tanpa mahar. Itu Anda mesti tetap ingat itu, trademark Nasdem, tanpa syarat dan tanpa mahar, dan memberi keleluasaan sepenuhnya kepada beliau
untuk menentukan calon wakil gubernur. Nah, kemarin juga kita memberi masukan dalam rapat itu kepada Pak Anies bahwa ini dinamika sedemikian baik, kita mau bahwa kehadiran Pak Anies sebagai calon gubernur DKI ini juga menjadi salah satu arena rekonsiliasi nasional. Oleh karena itu, kita mendorong beliau untuk terus berbicara, terus berdiskusi, melanjutkan pembicaraan-pembicaraan yang sudah dirintis oleh Partai Nasdem, baik itu dengan PKB, dengan Gerindra, dengan PDIP, tentu apalagi dengan PKS yang telah menyebut nama beliau. Jadi soal wakil presiden, soal wakil gubernur itu akan terus berdinamika sampai paling lambat tanggal 22 Agustus. 22 Agustus itu berarti 5 hari menjelang pendaftaran calon di KPU. Itu batas yang kita berikan kepada Pak Anies, paling lambat 22 Mei beliau harus sudah deklarasi bersama pasangannya. Siapa itu? Nah, ini yang mau didiskusikan dengan berbagai, dengan lintas partai. Karena sampai hari ini kan baru Anies ini yang pasti calon DKI. Yang lain itu masih sekedar ya disebut-sebut. Kalau Anies ini kan sudah dicalonkan oleh beberapa partai. Terakhir Nasdem. Oleh karena itu penting sekali buat kita untuk mencermati dinamika setelah pernyataan kemarin, meskipun secara kecukupan kita sudah cukup, partai cukup suara, cukup 20% untuk... Oke, kalau dari sisi Nasdem memang tanpa syarat, satu syarat hanya tidak boleh memilih calon wakil gubernurnya dari Partai Nasdem. Nah, kalau kita ke Kang Pipin yang memberikan syarat ya, harus dari PKS begitu ya Kang Pipin. Kalau melihat kan kemarin Nasdem sudah resmi mengusung Anies, tapi belum juga ada calonnya memberikan sepenuhnya keputusan itu kepada Pak Anies begitu ya. Apakah ini menjadi cukup peluang terbuka nantinya PKS bisa jadi nih aman nih untuk Pilkada Jakarta dengan didukung pastinya oleh Nasdem? Ya, kami meyakini bahwa yang disampaikan oleh Bang Sekjen ya bahwa mengusung Pak Anies. Pertama tentu kami berterima kasih, bersyukur bahwa ini insya Allah akan genap lebih dari 20%, dan bagi kami selalu karena kami berkoalisi sejak Pilpres, kemudian hubungan kita baik, dalam berkawan itu tidak ada politicking, dan kami melihat menunjukkan ya bahwa gestur sahabat kami dari Nasdem memberikan syarat bahwa wakilnya asal bukan dari Nasdem, tentu ini membuka peluang yang lebih besar bagi kami untuk mengawal Pak Anies dan Pak Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan kita usung. Meskipun kami tidak akan jumawa, kami tidak akan angkuh, kami tetap membangun komunikasi ya yang terbaik karena kita ingin menang. Untuk menang maka kita harus ikhtiar yang maksimal. Jadi ketika kami mengusung Pak Sohibul Iman sebagai wakil Pak Anies, itu adalah tanda bukti bagi kami ingin serius menang, sehingga kami akan lebih awal turun ke masyarakat mensosialisasikan pasangan Anies Sohibul Iman. Oke, artinya jika kemudian tadi kan Nasdem bilang ya kita akan menyerahkan keputusannya kepada Pak Anies Baswedan untuk menentukan wakilnya siapa. Jika kemudian nanti Pak Anies tidak memilih Sohibul Iman, itu bisa diterima oleh PKS? Ya, kami sudah menyampaikan, Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jujur. Kami sampaikan dukungan kami kepada Pak Anies bukan tanpa syarat, tetapi dengan syarat. Dengan syarat wakilnya adalah Pak Sohibul Iman. Jadi ini mungkin beda dengan Nasdem. Tentu kami harus menghargai perbedaan itu, dan saya kira kami juga menghormati apa yang disampaikan oleh Nasdem bahwa memang tanpa syarat. Tapi kami harus tegaskan bahwa PKS mengusung Pak Anies dengan syarat Pak Sohibul Iman sebagai wakil gubernur DKI. Oke, sebelum saya ke Bang Ege, saya mau ke Bang Hermawi sedikit. Bang Hermawi, dengan akhirnya Nasdem ini mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, apakah tidak akan mengganggu posisi Nasdem di koalisi mungkin nantinya Indonesia Maju, di pemerintahan Prabowo Subianto, atau hubungan dengan Pak Jokowi ini?
Kan udah mulai bagus nih hubungannya balik lagi. Sudah mulai ada. Ya, jadi kalau dengan kabinet pemerintahan sekarang kan kami sudah jelaskan berulang-ulang, bertahun-tahun bahwa kami ikut memenangkan presiden sekarang dan kami bertanggung jawab sampai hari terakhir. Anda pasti tahu, pemberitaan televisi Anda juga berulang-ulang, ada pihak-pihak yang mencoba membuat kami keluar, tapi kita janji kepada presiden, kita janji kepada wakil presiden, dan kita janji kepada ratusan ribu, ratusan juta rakyat Indonesia. Komitmen kita sedemikian rupa, kuat. Nah, tentang hubungan baik dan seterusnya, kita akan membangun terus hubungan baik. Seperti kata Pipin tadi, pencalonan Anies kemarin oleh Nasdem itu tidak sama sekali tidak menutup pintu. Bahkan kita diskusi-diskusi kita dengan partai-partai lain semakin terbuka, semakin jelas posisi kita, dan kita akan terus berdiskusi menjadikan momentum pencalonan Anies sebagai gubernur ini juga sebagai arena rekonsiliasi. Pasca Pilpres kalau semua bisa bersatu. Tidak bersatu itu kan tidak harus mendukung Anies semua. Bersatu itu dalam arti kita sepemahaman seperti yang dikatakan Pipin tadi, mengerti Nasdem tanpa syarat, kita juga mengerti PKS dengan syarat. Ya, ini kan tinggal bagaimana mengkomunikasikannya saja. Yang paling penting itu pintu silaturahmi masih terbuka dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan PKB. Kita terus berdialog dalam proses ini. Sampai sekarang kita terus berdialog, dan sekarang itu nanti Anies yang akan memimpin proses-proses dialog ini. Demikian. Baik, Bang Ege, kalau kita lihat apa yang kita saksikan kemarin, Nasdem mengumumkan mengusung Anies, tapi tanpa ada sosok Surya Paloh di sana. Dari segi komunikasi politik, ini menggambarkan apa? Tahan dulu tapi Bang ya. Oh, tahan. Saya padahal sudah iya. Di segmen berikutnya kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Bang Ege, apa yang ingin ditampilkan oleh Nasdem sebenarnya? Memberikan statement tanpa syarat dan juga tanpa ada sosok Surya Paloh di sana? Oh ya, barangkali kemarin sedang sibuk atau nggak sempat ada ya. Gitu ya Bang Taslim. Ini saya dengan Bang Hashar Taslim ini sama-sama dari Sumatera Barat. Jadi tahu kapan waktunya pas ada atau pas nggak ada gitu. Mungkin lagi sibuk, gitu cara bacanya. Tapi yang menjadi menarik kan bahwa ini tanpa syarat. Jarang loh orang memberikan tanpa syarat itu. Berarti cintanya sudah bulat. Tanpa syarat, tanpa mahar juga kan. Pilkada itu di banyak tempat itu kadang-kadang suka ada maharnya. Kalau nggak disebut mahar, uang tiket, uang operasional dan lain-lain. Ini tanpa mahar, tanpa syarat. Bahkan sepenuhnya terserah Anies. Mau wakilnya siapapun terserah. Dan sebaliknya tadi Bang Pipin sudah menyebutkan bahwa untuk PKS dengan syarat, yaitu dengan sohibul iman, ya aman jadinya gitu. Nah artinya nanti sampai 22 Agustus kalau hanya dua ini, maka jadinya kalau secara metodologis pemikiran ini menjadi aman ya kan? Karena yang satu mengatakan dengan syarat, yang satu tanpa syarat. Yang menjadi menarik adalah kan dua ini yang baru memenuhi syarat ya, untuk 106 kursi itu. Dengan 20%. Pada sisi lain, ini melahirkan pertanyaan yang lebih besar adalah, ini kan kuat ya, tapi lawannya siapa? Kalau disebut-sebut katakanlah dari Kim gitu ya, siapa yang akan dimunculkan? Karena kan seperti dalam tanda petik ada keluhannya PKB yang mengatakan kami sebetulnya juga dukung gitu ya. Tapi? Cuma kalau bisa ya wakilnya yang lebih ngetop, izin loh Pak Kang Pipin ya. Bang Pipin, ini saya mengutip aja gitu. Nah, ada kemungkinan nggak nanti ketika misalnya head to head atau mungkin kalau 3 pasang, ini jauh lebih kuat dari pasangan yang dimunculkan. Sementara ini kan pasangan yang kuat karena PKS itu secara umum menguasai Jakarta ya dengan perolehan kursi yang paling tinggi kemarin. Namun ini kan ceruknya menjadi satu nih dengan Anies gitu. Yang seakan-akan dibutuhkan itu kan akan lebih baik kalau ceruknya dua. Yang diperoleh sekarang ini dari tambahan Nasdem. Dari hasil survei Litbang Kompas yang terakhir itu kan menjadi menarik bahwa preferensi pemilih di Jakarta itu antara lain ini ada dua yang menyatu nih.
pemilih yang memilih berdasarkan agama 75% loh. Yang memilih berdasarkan partai yang disukai juga 75%. Lalu di bawahnya ada berdasarkan suku 66%, lalu 63% berdasarkan kekerabatan. Gitu ya. Dan ada di bawahnya lagi 63% berdasarkan tokoh dan lain sebagainya gitu. Oke. Saya ingin kembali ke Bang Hermawi Taslim. Bang Hermawi, informasinya yang kami dengar-dengar memang ada tidak satu suara nih di internal sebelum keputusan kemarin bahwa masih ada yang ingin mengusung nama Kaisang sebenarnya, tapi kemudian terganjal mungkin dengan elektabilitas yang masih belum moncer, masih di angka 1%. Nah, apakah memang tanpa syarat, apa benar sudah tertutup pintunya untuk Kaisang? Ya, jadi begini, kebetulan kemarin itu hanya berbeda jam. Mas Kaisang datang ke DPP juga, tapi dengan agenda yang berbeda. Mas Kaisang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Surya Paloh. Kemudian terjadi pembicaraan sekitar setengah jam, kemudian beliau kembali. Yang jelas proses di dalam saya tidak bisa cerita, tetapi inilah hasil yang bisa dicapai oleh Partai Nasdem. Nah, pandangan-pandangan pakar komunikasi Effendi Ghazali yang tadi dikatakan itu juga menjadi masukan buat kami. Kemarin kami sudah jelaskan juga sama Pak Anies. Kalau Anda begini, ini konsekuensinya, ini begini resikonya. Semua kita sudah jelaskan, oleh karena itu kita memberi tenggang waktu 5 hari sebelum deklarasi, tanggal 20, paling lambat tanggal 22 Agustus, paling lambat tanggal 22 Agustus, Pak Anies sudah harus mendeklarasikan bersama pasangannya. Siapa pasangannya itu yang sekarang sudah tersediakan yang ditawarkan oleh PKS, Sohibul Iman. Tetapi seperti saya katakan tadi, berulang-ulang Pak Surya juga menggarisbawahi supaya momentum kehadiran Anies dalam konstelasi pilkada ini menjadi momentum rekonsiliasi juga. Situasi kita pasca Pilpres memang tidak separah 5 tahun yang lalu, tetapi tetap kita harus lebih rekatkan semangat kebangsaan ini. Dan itulah sebabnya kita mendukung sikap Anies yang ingin terus berdialog dengan PKB, berdialog dengan Gerindra, berdialog dengan PDIP. Kita semua ini anak bangsa, tantangan kita ke depan jelas lebih berat. Tidak usah sampai globalisasi yang besar. Regional saja kita lihat bagaimana situasi kita seperti sekarang ini. Oleh karena itu, aspek-aspek internal ini harus lebih kita rekatkan lagi. Menurut kami begitu. Baik, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau mendengarkan tadi pernyataan Bang Hermawi, ini sebenarnya salah satu pintu rekonsiliasi begitu. Dibiarkan saja nanti Mas Anies untuk berbincang dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan partai-partai lainnya begitu. Kalau dari PKS sendiri, kalau ternyata nanti Mas Anies memilihnya bukan Sohibul Iman, justru menggandengnya dari partai lain begitu, atau sosok lain, ini gimana nantinya? Kok pecah kongsi pilkada 2024 ini? Jadi kalau Mbak Rati mengetahui bagaimana yang disampaikan oleh pimpinan PKS, Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim, ya, menyampaikan hal yang sama, bahwa momen pilkada adalah momen untuk rekonsiliasi atau relaksasi politik. Dari politik nasional kita ke politik pilkada ini supaya merangkul banyak kalangan, ya, merangkul banyak kalangan untuk sama-sama membangun komunikasi, mungkin bisa bekerja sama untuk mengusung calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Jadi bagi kami PKS sebagai partai pemenang di DKI Jakarta, ya, melihat bahwa peluang komunikasi silahkan, tetapi tentu kami juga punya calon. Dan kalau dilihat dari rekam jejak kemarin, kenaikan suaranya PKB dan Nasdem di Jakarta sebetulnya lebih tinggi dibandingkan PKS. PKB itu 5 naik jadi 10 ketika ngusung Pak Amin, ya. Nasdem juga naiknya signifikan. PKS itu naik hanya 2 kursi di DKI Jakarta. Karena memang Jakarta adalah basis suara PKS. Jadi untuk menang itu minimal ada 2 syaratnya. Pertama adalah punya ketokohan, yang punya elektabilitas dan popularitas, dan yang kedua adalah punya mesin partai. Nah, PKS
Itu jadi Ya catatan. alhamdulillah Baik. kami bersyukur di Jakarta diberi kepercayaan ya. Hanya para Kang kader Pipin. pengurus yang kita bekerja di Jakarta Baik. kita Baik, Kang mengikhtiarkan Pipin. itu. Ya, 2 poin yang tadi sudah kita tangkap dan mohon maaf ini waktunya habis. Kalau waktunya buat Pak Anies masih cukup panjang, kalau buat kita udah habis nih Kang Pipin. Terima kasih banyak Kang Pipin, Bang Hermawi dan juga Bang Ege sudah hadir pagi hari ini. Selamat Sehat ulang selalu. tahun ya Pak Surya Paloh, Kejaksaan RI, dan kita tunggu sampai 22 Agustus. Agustus. Karena kita tunggu lawannya yang penting. Nah, kan? itu Ya. dia. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Assalamualaikum. Dan akhir kata kami harus undur diri pemirsa. Kami pamit dulu, saya Alfa Tauhid. Saya Kamala Kusuma, terima kasih dan sampai jumpa.